Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ayah Bunda, ketemu lagi sesi kedua kita untuk Arasyid Academy Parenting tema bakat. Gimana sudah istirahatnya? Nah, silahkan jangan lupa dipersiapkan alat tulisnya untuk kita sama-sama bisa mengobservasi anak-anak kita ya. Kita akan dengan kertas, alat tulis pensil, sehingga nanti jika ada yang mau di checklist atau ada yang mau ditanyakan, Bunda bisa mencatatnya dahulu untuk kita nanti diskusikan insya Allah di hari Sabtu pagi by online di Arasyid Academy atau Sekolah Orang Tua dengan tema bakat. Yuk kita lanjut ya. Tadi sudah kita sesi pertama bahas tentang area thinking dan striving. Masih ingat ya ayah bunda semua? Sahabat-sahabat guru juga yang mungkin menyimak. Nah, Alhamdulillah bisa sama-sama kita mau belajar menjadi lingkungan, sekolah, keluarga, dan rumah yang sadar bakat. Saya share screen sekarang, izin untuk materi selanjutnya, yaitu, oke, udah terlihat ya Bunda. Ini area influencing. Area influencing tadi kalau peta bakat ya ada sebelah kiri, sebelah kanan atas ya. Kanan atas influencing, bawahnya relating. Influencing itu adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain. Nah, ada anak-anak kita yang mungkin pada jago leadersnya ya, misalnya saat bermain banyak diikutin oleh teman-temannya. Saat beraktivitas dia bisa bisa memberikan penguatan pada anak teman-temannya. Nah, ini bagian dari influencing. Apa saja dari influencing ini? Yuk kita simak sama-sama ya. Ini pun bisa sambil kita mengenal diri kita ya juga ya Bunda ya. Tapi kalau misalnya orang dewasa bisa dilakukan dengan assessment tools aja sehingga datanya akan lebih akurat juga, lebih pasti karena kita bisa menemukan potensi kekuatan diri kita ada di mana, yang poin-poin pentingnya dari kekuatan kita. Nah, disampaikan ya, sampaikan saya refresh kembali Gallup ini menjadi organisasi di Amerika yang kita ambil datanya ayah diambil datanya untuk mendapatkan 34 tema bakat yang ditemukan oleh Gallup. Sementara Abah Rama adalah yang menemukan tools dari Strength Cluster Map dan yang lainnya. Nah, sementara kalau 34 bahasa bakat ini, atau tema bakat ini, atau bahasa bakat, atau sifat bakat dari Gallup. Nah, ini hasil yang sudah ditemukan kalau dalam orang dewasa. Kalau orang dewasa ada 4 warna, ada 5 warna yang muncul. Merah, kuning, putih, abu-abu, dan hitam. Nah, artinya kalau merah itu yang menjadi kekuatan sekali, menjadi 7 pertama di arah urutan bakat, lalu yang kuning itu adalah 8 sampai 14-nya, yang masih menjadi kekuatan juga. Tapi kalau hitam udah menjadi keterbatasan ya. Nah, ini di area orang dewasa hasil toolsnya akan lebih terlihat warna-warninya, mana yang paling menyala. Nah, selanjutnya kita tadi sedang berpikir ya tadi sudah kita striving sudah influencing nah, sedang mengenal orang lain dan nanti relating kita bekerja sama senang untuk bekerja sama ya. Kita lanjut. Nah, berapa banyak yang kita kemampuan kita untuk menginfluence orang lain? Terkadang ya tadi ya, kita tidak semua orang menjadi leader. Ternyata ada orang-orang yang memang kekuatannya menjadi follower. Tapi apa artinya seorang leader tanpa follower juga ya? Artinya ya kita sama-sama menjadi sebuah tim. Saat kita memahami, mengetahui kemampuan kita masing-masing, kekuatan diri potensi yang Allah sudah berikan pada kita, artinya kita mampu bekerja sama dengan orang lain juga. Toh kita hidup di sini dunia tidak sendirian ya. Artinya butuh kerjasama dengan eh, orang-orang di sekitar kita.
Yang pertama adalah bahasa sifat komen. Komen itu bisa orang-orang yang senang berinteraksi dengan orang lain, senang untuk apa ya, senang untuk mengendalikan orang, kemudian berani dengan konflik, dan dia tidak pernah menghindar dengan sebuah masalah. Orang-orang komen ini lebih berani ya Bunda Ayah ya. Mungkin cenderung berani memerintah juga menyampaikan. Coba lihat kepada anak-anak kita, apakah cenderungan seperti itu atau tidak. Mungkin dengan ucapannya, Bunda aku minta ini, Bunda aku minta itu. Aku pokoknya kalau nggak mau dikasih sekarang, aku nggak mau ke sekolah atau aku nggak mau eh, tidur sama bunda dan segala macam misalnya ya. Banyak hal-hal yang sifatnya dia harus lakukan saat dia menyampaikan kesannya jadi harus sekali. Ibaratnya kalau kita bilang kayak keras kepala ya ya bunda ya. Susah banget nih anak ini dikasih tahu susah banget kekeh aja gitu. Kita kan kadang suka kesel kan sama anak-anak yang begini. Ternyata ya mereka memang punya kekuatan bakat komennya lebih kuat. Apakah ini merugikan? Ya enggak juga. Sama bakat-bakat ini, sifat-sifat ini menjadi sebuah kekuatan yang produktif di bidangnya. Insya Allah akan menjadi sebuah potensi dirinya. Selanjutnya yaitu aktivator. Aktivator itu seseorang yang senang bertindak cepat ya. Senang bertindak cepat, dia juga pengen tidak pernah kehilangan momentum, tidak pengen kehilangan kesempatan, kehilangan kesempatan, sehingga ingin selalu segera bertindak, beraktivitas apapun yang dia inginkan harus segera terlaksana. Jangan sampai kehilangan momentum, nanti keburu kehabisan, Bun. Nanti keburu keburu siang, ayo sekarang Bunda berangkatnya. Nah, ya, artinya anak-anak ini harus itu tenaganya itu sangat kuat untuk bisa melakukannya saat ini. Tidak banyak pertimbangan apapun juga, tapi dia pengen melakukannya saat ini. Itu lebih cepat, lebih baik, ibaratnya seperti itu bahasanya. Lalu competition. Nah, competition ini memang kalau di Indonesia umumnya anak-anak kita competitionnya rendah. Nah, mungkin juga karena tadi ya, mungkin budaya dan segala macam pengaruh itu. Namun dalam competition di sini adalah sifat bakat seseorang di mana dia akan sangat semangat, semangat berkompetensi jika dia ada pesaingnya. Artinya ada orang-orang yang ingin dia lampaui untuk kemampuannya sehingga punya ambisi yang kuat untuk mengejar cita-citanya. Jadi orang-orang yang seperti ini butuh-butuh saingan saat mungkin anak ini cerdas ya, tapi saat tidak ada yang lebih baik dari dia merasa ah aku maaf, saya rekam nggak sih? Mungkin menjadi kurang semangat karena tadi tidak ada orang-orang yang menjadi mm, menjadi semangat atau target ataupun inspirasinya seperti itu. Artinya dia membutuhkan inspirasi. Inspirasi itu butuh motivasi-motivasi dari luar untuk mengejar cita-citanya. Maximizer. Maximizer itu orang yang perfect banget ya. Kalau kita bilang dulu perfeksionis, melakukan sesuatu tuh harus sangat rapi, sangat teliti, sangat hasilnya bagus. Kalau kita bilang eh, udah bagus tapi menurut dia belum belum betul, belum rapi ya nggak bisa bisa juga. Sehingga membutuhkan waktu yang sangat panjang. Anak orang seperti ini nggak bisa diburu-buru juga. Karena sangat perfeksionis, merasa bahwa saat dia sudah melakukan sesuatu tidak sesuai dengan keinginannya menjadi sesuatu yang gagal. Padahal belum tentu seperti itu. Banyak orang juga yang bisa melakukannya, toh mampu melakukan, tapi tidak eh, apa ya, sesempurna yang harapan anak ini. Dia lebih mementingkan kualitas, misalnya juga em, dan harus istimewa, harus sesuatu yang pokoknya paling the best lah gitu harapannya. Kalau orang-orang tertentu kita bisa melihat bahwa menginginkan sesuatunya yang terbaik. Artinya terbaik itu bukan berarti terbaik versi umumnya ya. Artinya terbaik versi dirinya sendiri. Sejauh mana sesuaikan dengan kemampuannya diri juga. Yang harus sempurna namanya perfeksionis. Selanjutnya significance.
Significance ini adalah orang-orang yang senang diperhatikan lebih nih ayah bunda. Coba lihat lagi anak-anak kita, ada nggak yang senang banget caper ya kalau kita bilang kadang-kadang ada tamu mondar mandir ikut duduk ataupun ikut ngobrol ya karena dia sedang ingin menunjukkan keberadaan dirinya. Bagaimana cara menunjukkannya ya dengan sikapnya, mungkin dia tiba-tiba jadi baik nih, menyampaikan sesuatu, memberikan sesuatu, ataupun juga tampil dengan yang berbeda ya. Penampilan hari itu luar biasa berbeda, ada sesuatu yang menarik kan, karena ingin banyak diperhatikan oleh orang lain. Dan dia akan sangat semakin semangat saat ada orang-orang yang memahaminya, mengapresiasinya gitu ya, dan memberikan panggung untuk mereka ini. Ya, jadi buat anak-anak yang seperti ini silahkan nih kasih panggungnya, jangan lupa. Oh ternyata dia butuh panggung di tempat yang tepat, artinya silahkan dicari yang sesuai kondisi untuk bisa lebih punya kesempatan menuangkan pikirannya, kemampuannya di tempat yang eh, ada orang-orang yang bisa memahami. Lalu selanjutnya self assurance biasanya lebih pada orang dewasa ya kelihatannya ya. Karena anak-anak seperti ini mungkin anak-anak tidak terlalu banyak terlihat, tapi kita bisa lihat dari hal yang ini ya, hal tertentu juga bisa lihat dari kemampuannya untuk berani mengambil resiko. Dia tidak mudah diatur orang lain juga ya, sama hampir mirip dengan komen tadi, tidak mudah diatur orang lain karena lebih berani sifatnya. Berani mengambil sebuah keputusan, berani untuk mengambil resiko. Nah, anak-anak seperti ini eh, tampak self assurance-nya lebih lebih kuat karena dia yakin keyakinannya gitu ya. Nah, indra keenam itu ibaratnya ya tadi keyakinan dengan apa yang akan dia lakukan, dia sangat yakin sehingga tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain. Oke, selanjutnya the influencing itu adalah communication. Nah, siapa coba anak-anak kita yang senang banget ngomong, ngobrol gitu ya, ataupun bercerita. Tapi jangan salah, bercerita juga bisa dengan bukan hanya sebatas verbal saja atau lisan saja, tapi bisa dengan tulisan. Mungkin dia bercerita dalam tulisannya atau membuat gambar-gambar dalam tulisan dan segala macam. Intinya communication ini adalah kemampuan seseorang senang untuk menyampaikannya secara verbal umumnya ya gitu untuk dengan cara bercerita dan mampu menyampaikan pesan yang baik dan pesan ini mampu diterima oleh orang lain dengan baik pula dan dengan jelas. Jadi kalau kita melihat anak-anak potensinya ngomong melulu nih Bun gitu ya. Aduh ceritanya nggak selesai-selesai, panjang banget, mau dipotong susah banget gitu ya. Nah ini ya mungkin salah satu kekuatannya adalah communication ya. Jadi catat aja, oh oke communicationnya nyala nih anakku gitu. Tinggal dikasih ruang dan aktivitas untuk semakin lebih baik lagi. Bakatnya semakin menyala tanpa harus memaksakan bakat-bakat yang lainnya ya. Selanjutnya WOO, WO itu winning others over. Artinya ya tadi kalau bahasa kita, bahasa saya dulu SKSD, sok kenal, sok dekat gitu. Nah, artinya kalau misalnya nggak kenal juga tiba-tiba ngajak ngobrol, tiba-tiba ngedeketin, kadang-kadang ngajak temenan ya. Coba lihat anak-anak kita apakah di temennya banyak atau tidak. Nah, atau kalau di suatu tempat baru tiba-tiba udah ngobrol lagi sama orang lain atau tidak ya. Lagi ke playground ditinggal sebentar, udah punya teman aja, dia ngajak main aja ke temennya ataupun ngajak kenalan dan segala macam ya. Jadi bagi dia ada tidak ada orang asing, bagi dia semua ada teman dan asik aja. Selanjutnya kita langsung masuk ke area, nah udah area rating lagi ya. Berarti tadi ada influencing yang sudah disampaikan, maaf area betul influencing. Sekarang kita masuk ke area relating. Relating artinya tadi dia senang bekerja sama dengan orang lain ya, berinteraksi dengan orang lain untuk kerjasama, menjalin hubungan untuk kerjasama. Nih area bawah warna hijau ada tuh tiga, empat, sembilan item yang akan kita bahas. Baik, kita lihat positivity.
Ada nggak sih anak-anak kita yang senangnya itu membahagiakan orang terus ya? Senangnya kalau ada kita ketawa, orang lain ketawa, dia seneng ngerasa, wah ternyata orang-orang seneng nih aku melakukan seperti itu, membuat gerak-gerakan lucu, membuat cerita lucu, ataupun juga hal-hal yang menarik orang lain sehingga membuat orang lain tuh jadi senang ya. Nah kita lihat apakah dia membawa energi positif yang baik atau tidak di sekitarnya. Lalu developer. Developer itu orang-orang atau anak-anak yang senang mengembangkan, membantu orang lain untuk lebih maju, untuk lebih bisa. Misalnya dia merasa bahwa dia bisa melakukan sesuatu, dia ngajarin kepada temannya, gini loh caranya gitu. Walaupun mungkin bagi kita belum sempurna banget, tapi dia sudah semangat untuk perhatian gitu kepada teman-temannya atau di sekitarnya untuk mengembangkan melakukan apa yang bisa dia lakukan tanpa harus banyak pertimbangan dan lain-lain. Dia senang kalau orang lain pun ikut maju juga. Selanjutnya adalah relator. Relator tadi, artinya kita lihat lagi, ya senang bersahabat, senang guyup dengan teman-teman, senang bersama dengan orang lain, senang bersama dengan keluarga. Nah, inginnya tuh dan jika dia sudah mengenal teman, dia lebih lebih dekat gitu, lebih dalam memahaminya. Biasanya orang-orang relator ini memiliki sahabat dan dengan persahabatannya itu lebih lama, bisa saling memahami, bisa ibaratnya ya lebih nyaman lah gitu untuk menyampaikan sesuatu dan menjalin kerjasama dengan sahabatnya ini ya. Nah, ibaratnya kalau di persahabatan bagai kepompong ya bagaimanapun juga sahabat itu ada sesuatu yang dia harus jaga. Kemudian intruder itu anak-anak yang memang sangat apa ya? Sangat toleransi dengan orang lain ya, tidak memperhatikan masalah agama, warna kulit ataupun yang lain-lainnya. Dia akan menjadi berbaur aja, blended aja dengan siapapun juga ya, tidak mempertimbangkan masalah eh, apapun. Dia akan sangat nyaman berinteraksi dengan orang-orang yang dianggap nyaman, tidak memperhatikan apapun juga gitu. Ini anak-anak yang lebih pada includer, senang dengan sebuah guyup dengan orang-orang lain. Lalu harmoni, harmoni adalah anak-anak kita yang eh, senangnya itu carinya sama deh gitu ya, nggak mau ada perbedaan. Karena kalau ada perbedaan tuh jadi konflik, jadi ribut, nggak mau masalah ribut-ribut deh. Aku nyarinya temennya yang aman-aman aja, yang baik aja gitu ya, nggak macem-macem. Pokoknya sama-sama aku mungkin lebih nyaman seperti itu. Tapi kalau menghadapi sebuah perbedaan yang tiba-tiba jadi konflik, harus menyelesaikan, dia sangat menghindari. Sehingga tipikal harmoni inilah yang mencari aman sifatnya ya. Lalu adaptability. Nah, adaptability ini eh, orang-orang atau anak-anak kita mampu beradaptasi dengan sesuatu hal yang baru ya, sangat mudah. Misalnya, ya tadi kita bawa ke lingkungan baru, oh dia tetap bisa menyesuaikan. Oh saat kami bawa ke live in ya, misalnya suasananya kan tidak nyaman, tidak senyaman di rumah, tapi dia mampu beradaptasi menyesuaikan dengan kondisi tersebut. Ada juga mungkin beradaptability dengan sebuah keadaan ya. Nah, bagaimana kemampuan dirinya kuat untuk bisa mengatasi ataupun bersahabat dengan sebuah kondisi-kondisi yang tidak nyaman ataupun berbeda dengan yang biasanya. Salah satunya kita pun juga dipaksa ya waktu itu dengan saat kegiatan kondisi COVID untuk mampu beradaptability kita dikuatkan untuk bisa beradaptasi dengan segala perubahan-perubahan yang ada. Nah, ada yang mudah, ada yang tidak ternyata ya. Nah, kemampuan seseorang yang mudah untuk melakukannya kemungkinan ya tadi memiliki adaptability yang tinggi ya, yang dominan, yang warnanya merah menyala pada diri orang tersebut. Selanjutnya individualization. Nah, individualization itu adalah seseorang yang mampu eh, memahami masing-masing orang lain. Artinya sangat bisa memahami keunikan-keunikan orang. Oh, temanku yang A itu begini, Bun, sifatnya. Dia tuh sukanya begini-begini. Yang B itu senangnya begini. Nah, itu kemampuan seseorang untuk bisa melihat, mengamati, mencermati apa yang menjadi pembeda dari masing-masing
teman-temannya ataupun orang-orang yang ada di sekitarnya. Sehingga setiap orang itu memiliki peran dan posisi yang berbeda sesuai dengan keunikannya tadi ya. Dan dia mampu memahami, melihat kekuatan-kekuatan ataupun kehebatan dari teman-temannya. Ini biasanya kalau orang dewasa ada di HRD ya Bun, sehingga bisa melihat ini pantas ditempatkan seperti apa, bagaimana menghadapinya, bagaimana menanganinya. Nah, sama seperti kami juga di sekolahan, ya harus terkadang harus mengamati anak-anak kita, bagaimana nih cara pendekatannya gitu. Apakah sama dengan anak yang lain? Ternyata juga berbeda. Ini pun kita juga sebagai orang tua dilatih juga untuk melihat perbedaan-perbedaan yang ada dalam diri anak-anak kita semua. Oh, pendekatan anak pertama bisa begini, tapi anak tidak bisa samakan dengan anak yang kedua, misalnya ya. Selanjutnya adalah connectedness. Bagi orang connectedness adalah segala sesuatu itu pasti ada hubungannya, saling terhubung dan terkait. Jadi segala sesuatu pasti akan terkoneksi ya. Buat orang Indonesia, connectedness-nya umumnya memang pada tinggi ya Bun, karena banyak hal yang akhirnya terbiasa untuk berkesinambungan satu sama lainnya. Jadi bagi orang-orang ini tidak ada kebetulan, semua pasti ada sebuah sebabnya, segala sesuatu pasti terhubung dan terkait. Apalagi kalau kita paham dengan nilai-nilai agama ya, nilai spiritual bahwa Allah juga pasti ada mengatur segala sesuatu dalam setiap kejadian, melihat bahwa segala sesuatu pasti ada sebuah alasan. Empati, selanjutnya empati. Empati ini pastinya di area perasaan. Ayah bunda bisa melihat bagaimana anak-anak kita responnya saat ada orang yang jatuh, mungkin ada yang sedih atau bunda sedang sakit. Bagaimana respon mereka, bagaimana ucapannya, bagaimana tindakannya, apakah mereka perhatian atau tidak. Nah, mereka ini anak-anak yang memiliki kekuatan empatinya tinggi, sangat mudah memahami emosi atau perasaan orang lain. Misalnya ada temennya lagi cemberut, merenung, deketin gitu ya. Ih, kenapa? Kamu sedih ya? Gitu. Yuk kita main yuk misalnya. Dia karena tahu bahwa mungkin temannya sedang bersedih ataupun sedang kesepian, gak ada temen ya. Nah, itu dia mampu merasakan perasaan-perasaan yang orang lain rasakan dan memahami suasana hati orang. Jadi kalau dalam pekerjaan tadi ya, dokter ataupun suster harus seperti itu. Oke, nggak terasa ternyata udah sampai relator sudah habis. Artinya ya Bunda, segala sesuatu itu tadi ada bakat-bakat, bahasa bakat di area-area cluster thinking, striving, lalu juga influencing, dan relating. Itu adalah 34 sifat bakat yang ada dalam diri kita semua dan dari anak-anak kita semua, yang pastinya tidak lepas dari akan semakin kuat dan stimulus peran dari kita semua sebagai orang tua untuk bisa memahami kondisi mereka, lalu memahami apa yang tepat untuk dilakukan oleh mereka. Nah, ini kita harus kuatkan. Ya, bahwa dengan kita menemukan kekuatan diri kita masing-masing, kekuatan anak-anak kita khususnya, kita mampu memberikan, mengarahkan apa yang mereka harapkan, tentunya menjadi sebuah produktivitas yang menarik, yang membuat mereka bahagia dengan apa yang dilakukannya, sehingga kemampuan di produktivitas tersebut menjadi sebuah rahmatan lil alamin, kebermanfaatan untuk banyak orang. Kekuatan ini tidak hanya lepas dari talent si ayah bunda, pastinya ada task. Nah, menggunakan itu talents, attitude, skill, dan knowledge. Nah, sifat-sifat bakat, bahasa-bahasa bakat tadi tidak hanya terlepas dari sana tanpa ada stimulus yang kita berikan. Stimulusnya tadi berupa knowledge, pengetahuan, kemudian juga attitude yang baik karena bagaimanapun pengetahuan tinggi ataupun bakat yang baik, tapi kalau tanpa dibarengin dengan sebuah attitude yang baik, pastinya menjadi insan yang tidak akhlakul karimah ya, ibarat tidak baik lah. Lalu skill juga, kemampuan skill diri. Nah, insya Allah dengan kita memahami di mana kekuatan anak-anak kita baik dari talentsnya, kemudian kita kuatan secara attitude-nya, adabnya, akhlaknya, skillnya juga kita
latih juga dan pengetahuan kita berikan, insya Allah menjadi sebuah kekuatan yang kita namakan menjadi eh, kom- kompetensinya anak-anak pun semakin baik. Itu saja dari saya ya, insya Allah kita jumpa lagi. Ini ada sering customer tadi sampaikan dengan kita semua insya Allah di hari Sabtu pagi ayah bunda ya. Kita akan bicara langsung, silahkan jika ada yang mau tanyakan. Nah, ini pesan dari Abah adalah kebahagiaan Kak Kiki dirasakan oleh orang yang mencapai tingkat meaningful life. Artinya, ya harapan kita dengan kita melakukan bahas ini adalah menyembuhkan sebuah kebahagiaan. Bukan hanya kebahagiaan yang sifatnya sementara, bukan hanya kesempatan yang sifatnya kebahagiaan sifatnya materialistis, ataupun hanya untuk menyenangkan diri sendiri, tapi kebermanfaatan dari sifat yang kita miliki, dari kemampuan aktivitas yang kita miliki, anak-anak kita pilih menjadi sebuah kebermanfaatan untuk orang lain, menjadi rahmatan lil alamin untuk semesta ini. Nah, insya Allah kita jumpa lagi di hari Sabtu ya ya Bunda ya. Jangan lupa jam 9 kita sudah mulai supaya lebih efektif dengan ragam pertanyaan. Silahkan tulis pertanyaannya, nanti kita diskusi. Untuk closing materi akan saya sampaikan nanti di akhir aja bagaimana terkait bakat dan lain-lainnya di materi hari Sabtu sebagai penutup kegiatan kelas bakat kita di eh, semester ini. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih banyak ayah bunda semua yang sudah menyimak atau mendengar atau melihat video ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, untuk terus menstimulus, mengobservasi, memahami anak-anak kita semua sehingga kita pun makin kenal anak-anak kita. Bukan hanya mengenal secara fisiknya saja, tapi kita mengenal secara emosinya, kemampuan dirinya, dan mampu membersamai mereka sampai mereka siap eh, untuk melakukannya menghadapi masa depan mereka. Makasih dari saya, mohon maaf lahir batin atas segala kekurangan. Dari saya masih banyak keterbatasan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih, ayah bunda semua.